Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asal Usule Channel. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan mencari rezekinya. Bagi yang baru menemukan di Asal Usule Channel, dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Sabda Palon merupakan tokoh berilmu tinggi, penasihat dari Raja Majapahit terakhir Brawijaya V. Hal ini disebutkan dalam Serat Dharma Gandul. Di kitab Kesusastraan Jawa karya Ki Kalamwidi ini juga disebutkan kalau Sabda Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manikmaya yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Konon karena kedikjayaannya, Sabda Palon bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Sehingga, konon sosok Sabda Palon ini juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Sang Sabda Palon ini juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas sejumlah gunung berapi di tanah Jawa bergolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada kauruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah Mencolo Putro, Mencolo Putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Nama Sabda Palon juga disebut dalam Serat Jangka Jayabaya Pujangga Ronggowarsito, di mana dia bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sumpah itu dia sebutkan sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya V. Kedekatan sang penasihat spiritual ini dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam. Salah satu syairnya atau pupuhnya memuat ramalan tentang kehancuran Islam di tanah Jawa dan adanya malapetaka pasca 500 tahun keruntuhan Majapahit. Dalam Serat Sabda Palon, ramalan kehancuran Islam ditulis dalam pupuh Pepestene Nusa Tekan Janji, Yen Wus Jangkep Limang Atus Warsa, Kepetung Zaman Islami, Musna Bali Marang Ingsun, Gami Budi Madek Sawiji atau takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Selain itu dalam Serat Sabda Palon, kemunculannya akan ditandai dengan beberapa kejadian alam diantaranya meletusnya Gunung Merapi. Kula damel Pratanda tembayan Mami Hardi Merapi Yen Wus jebluk mili lahar, saya akan membuat pertanda, sebagai janji teguh saya apabila Gunung Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar. Ini disebutkan dalam pupuh 5.
lalu akan gempa bumi dahsyat yang dijelaskan pada pukul 15. Lindu Ping Pitu Sadina karya Sisahing Sujanmi terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari. Kemudian banjir bandang dalam pukul 7. Kalin banjir bandang Jerone ngelepna jalmi banjir bandang yang akan datang. Kemudian tsunami dalam pukul 13. Ombak minggah indaratan, ombak naik ke daratan termasuk wabah mematikan dalam pukul 11. Pagebluk ingkang winangkung lelara ngambra-ambra enjing sugeng sore pralaya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Sumpah dan ramalan Sabdo Palon ini juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia, diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, banjir bandang atau tsunami, dan kejadian wabah penyakit yang sampai saat ini masih menyelimuti di Nusantara. Mungkin ini hanya kebetulan atau pas dengan ramalan Sabda Palon. Ini semua hanya Allah yang Maha Tahu. Demikianlah cerita tentang ramalan Sabda Palon. Wallahualam bishawab. Kalau ada penulisan kata yang salah mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonews.com pada Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021 pukul 7.26 waktu Indonesia Barat oleh SM Said dengan judul Sumpah Sabda Nagih Janji.